Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, atau Di Yisulai. Dari bab 1171 sampai bab 1180 di channel Dongeng Donghua. Bab 1171. Guru langsung. Peristiwa perang kota Sun mengejutkan seluruh negeri sihir, tetapi tampaknya dia tidak terkejut oleh Ren Xiaosu sendirian. Di pagi hari berikutnya, dia memimpin Mego keluar seperti orang lain. Qian Weining mengatakan bahwa pertempuran Sun City disebabkan oleh penyihir Kyle yang memerintahkan pembunuh untuk melakukan pembunuhan. Sehingga keluarga Winston ingin membunuh Kyle sebagai pembalasan. Begitu Ren Xiaosu mendengar ini, dia tahu bahwa berita itu salah, karena dia adalah pembunuhnya, dia tahu betul bahwa tidak ada yang menginstruksikan dirinya sendiri. Jika Anda benar-benar ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang menyebabkan Ren Xiaosu membuat masalah di Winston City, itu pasti mata asli keluarga Winston. Kematian besar penyihir Kyle salah, Ren Xiaosu tertawa di Mega di jalan, biar ku tebak, 80% penyihir besar ini datang untuk membunuhmu, dan dipukuli oleh keluarga Winston, katamu salah atau tidak? Mei Ge cemas, bisakah kamu berbisik? Pada saat ini, sudah ada suasana tegang di kota Winston, dan sering ada penyihir masuk dan keluar dari pintu katedral Winston, tampaknya ada sesuatu yang sedang dibahas di dalamnya. Beberapa tanggungan dipindahkan sementara, beberapa bertanggung jawab untuk mengawal persediaan militer dan pakan kuda yang dikumpulkan dari selatan. Dan beberapa dikirim untuk memperbaiki tembok kota. Tampaknya keluarga Winston ingin memperkuat tembok kota sebelum musuh datang. Ketika Ren Xiaosu berjalan di sekitar kota, ia hampir diambil sebagai pahlawan, untungnya status penyihir mago istimewa, yang menyelamatkan tembok kota Winston dari dirampok. Itu benar, Ren Xiaosu bukan orang yang kuat. Ini bagus untuk tembok kota. Meskipun keluarga Winston tidak menyadari hal ini, logikanya halus. Apa yang akan kamu lakukan saat berbelanja? Mei Ge bertanya dengan suara rendah. Tentu saja itu pembelian, Ren Xiaosu berkata. Qian Weining mungkin tidak perlu terus pergi ke utara. Anda dapat melihat bahwa dia tersenyum hari ini dengan senyum di wajahnya, jadi kita harus membeli selimut, makanan, dan sejenisnya. Hari ini, setelah Winston City mulai melewati Ksatria Tudor Selatan, orang yang paling bahagia adalah Qian Weining. Tanpa ini, ia harus terus membawa kafilah ke utara, dan kemudian mati-matian bekerja sama dengan tentara berkelahi untuk menciptakan kekacauan di Gen. Tugas pertempuran ini pada dasarnya akan menjatuhkan hukuman mati padanya, dan baik Tudor maupun Normandia tidak akan menghindarinya. Sekarang ketika bagian depan bergerak ke selatan, ini berarti bahwa karavan itu bahkan tidak dapat mencapai kota Gen. Meskipun Ren Xiaosu tidak mengerti militer dan medan negara penyihir, ia melihat menjelang perang di kota Winston. Saya khawatir keluarga Tudor dan Norman akan ada di sini cepat atau lambat. Saya ingin tahu, keberuntungan macam apa yang keluarga berkelahi berani mulai dengan keluarga Norman dan keluarga Tudor. Ren Xiaosu bertanya-tanya. Anda mengatakan bahwa kejeniusan keluarga berkelahi juga jenius di antara para penyihir. Dan keluarga berkelahi juga relatif kuat, dan dapat bertarung melawan keluarga teratas. Tetapi dia harus menghadapi dua keluarga teratas. Bagaimana seseorang bisa mengalahkan dua atau dua? Mego berpikir sejenak dan berkata, mungkin ada pembunuh. Misalnya, jenis yang dapat langsung menghantam lawan dengan pukulan fatal. Apakah kamu berbicara tentang aku? Ren Xiaosu menjawab, tapi aku tidak di pihak berkelahi. Mei Geben ingin mengatakan bahwa Ren Xiaosu benar-benar tidak tahu malu, tetapi pikirkan cara pihak lain untuk membunuh puluhan penyihir di Winston semalam, dan akhirnya menahan diri dari mengejek. Ren Xiaosu berkata dengan emosi, kalau saja P5092 dan Wang Yun hadir, kedua orang ini akan bisa membuatku berpikir setengah bulan setelah hanya menganalisis. Siapa P5092 dan Wang Yun? Mei Ge dengan penasaran bertanya.
Ren Xiaosu tersenyum, mereka adalah dua orang yang dapat mensubscribe channel Dongeng Donghua dan mengubah pembusukan menjadi sihir, dan kamu akan mengenalmu nanti, sendiri. Mek sangat canggung ketika mendengar kata-katanya sendiri, seolah-olah dia telah berubah menjadi seorang lelaki dari 178 benteng. Namun, dia berpikir lama, dan akhirnya mengakui dengan lemah. Mego bertanya dengan suara rendah, apa yang akan kamu lakukan? Ini perang yang sedang terjadi. Ren Xiaosu memandang Mei Ge, kamu bilang kami menunggu mereka untuk bertarung di sini, dan kemudian langsung pergi ke kota Gen, apakah mereka akan panik? Haruskah, akan, Mego memikirkan kekuatan destruktif Ren Xiaosu, dan kemudian menjawab. Tenang, aku akan membantu kamu menemukan kekasih pertama. Jangan takut dengan keluarga Tudor. Negara sihir akan berubah, kata Ren Xiaosu serius. Pada saat yang sama, lebih selatan Yorkshire Selatan, sosok kekar di bor dari tenda militer. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan berteriak dengan suaranya, Zouki. Wang Yun, bangun dan bangun. Dahuyu tidak memiliki udara yang baik di tenda, mengapa kamu gemuk begitu energis setelah kebugaran? Kamu semua mendapatkan berita tentang Ren Xiaosu, bukankah kamu terburu-buru untuk bergabung dengannya? Luolan bertanya balik. Luolan dan Zouki berangkat dari keluarga King dan akhirnya bertemu dengan Dahuyu dan yang lainnya di Gobi. Meskipun kedua pihak milik organisasi yang berbeda, tujuan saat ini sangat konsisten, temukan Ren Xiaosu, lalu ikuti Ren Xiaosu untuk mengangkat sarang penyihir. Sebelumnya Luolan kembung, jadi ketika Dahuyu dan yang lainnya bertemu dengannya kali ini, mereka nyaris tidak mengenalinya. Dahuyu keluar dari tenda dan mulai berkemas, Tuan Muda belum tiba di ibu kota penyihir. Yakinlah, kita tidak bisa menangkapnya. Jangan terlalu percaya diri, kata Zouki dengan bibir. Kamu tidak tahu Tuan Mudamu, bukan? Di mana-mana dia pergi, ada mayat dan ngengat terbang di semua tempat. Kamu menerima berita kemarin bahwa dia muncul di Winston City, saya tidak terkejut bahwa dia tiba-tiba memusnahkan keluarga Winston hari ini. Ah, itu tidak berlebihan, kata Dahuyu, Tuan Mudaku masih sangat baik. Zouki melirik Dahuyu, Anda meminta jiwa-jiwa Zhou Yuan yang mati di Central Plains untuk melihat apa yang mereka pikirkan. Pada saat ini P5092 keluar dari tenda dan dengan tenang berkata, sebenarnya saya setuju dengan proposal Luolan, kita harus mempercepat perjalanan. Ada apa? Jiziang memandang hal 5092, apa yang akan terjadi pada pemuda tampan itu? Itu tidak benar, P5092 menggelengkan kepalanya. Seseorang telah memasuki keluarga penyihir di sini. Menurut informasi yang dikirim oleh staf intelijen, efektivitas tempur Tuan Muda masih di puncak piramida di negara sihir. Selain itu, karakter Panglima tertinggi, seluruh negara penyihir sudah mati, dia takut dia tidak akan mati. Tapi kita masih tidak peduli, apa yang dilakukan komandan terhadap keluarga Winston sangat mungkin memicu serangkaian reaksi berantai, jika Anda tidak terburu-buru. Saya khawatir sudah terlambat untuk bergabung dalam kegembiraan. Tidak, sudah terlambat untuk mendukung Tuan Muda. Dahuyu memandang hal 5092 dengan takjub, Anda komandan militer seperti tidak ada yang suka bergabung dalam kesenangan. P5092 memikirkannya dan dengan tenang menjawab kadang-kadang. Bab 1172, Mantra Baru. Daxing Northwest. Ketika Xiaosu dan Mei Ge kembali untuk membeli barang, Qian Weining sedang duduk di lobi stasiun dan bersenandung. Hari ini adalah hari yang baik. Dia bersenandung dan minum anggur. Xiaosu berikutnya ini lebih ditentukan, karavan tidak akan terus pergi ke utara, jika tidak Qian Weining tidak mungkin untuk minum. Dia telah mengamati sebelumnya, bahkan jika suasana di kamp tidak lebih ceria, Qian Weining tidak mabuk, setelah semua, tentara membawa tugas, bagaimana mereka bisa minum. Sekarang, Qian Weining tidak perlu lagi membunuh saudara-saudaranya, tentu saja bahagia. Selain itu, ketika Qian Weining melihat Mei Ge, dia tidak lagi berpikir tentang cara menyingkirkan bintang sapu, tetapi menyapa dengan antusias, dan bahkan memanggil Ren Xiaosu untuk minum bersama. Qian Weining tidak berani memanggil Mego karena itu adalah perbedaan antara kedua belah pihak. Sebagai seorang ksatria, dia tidak memenuhi syarat untuk makan di meja yang sama dengan penyihir.
Jika dia benar-benar makan dengan Mego di meja dan didapati dihukum karena melaporkan, ketatnya peringkat negara penyihir dapat dilihat dari sini. Tentu saja Ren Xiaosu tidak akan bermalas-malasan dan minum dengan Qian Weining. Ini adalah permintaannya untuk tetap terjaga setiap saat. Jika ada hari ketika dia bisa minum secara terbuka, pasti Yang Xiao Jin yang melindunginya. Ren Xiaosu, kamu telah membeli begitu banyak barang. Qian Weining dengan penasaran berkata, bagaimana aku bisa membeli kembali selimut itu? Lagi pula, aku ingin tinggal di sini selama beberapa hari. Selimut pos telah menembus beberapa lubang, yang terlalu menggantung, jawab Ren Xiaosu dengan gembira. Tidak hanya membeli selimut, Ren Xiaosu bahkan pergi membeli obat tikus, jika tidak langkah kaki tikus di langit-langit akan selalu terdengar di malam hari. Mego datang ke rumah Ren Xiaosu. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, apakah kamu memakai mata hitam ketiga yang sebenarnya? Ren Xiaosu menatap Mei Ge dan berkata, sebenarnya, kamu sudah menebaknya, tidak ada yang disembunyikan. Topeng putih muncul pada hari kamu diikat oleh teknik menjebak tanah. Itu adalah serangan diam-diam atau aku secara tidak sengaja mencoba sihir. Dan putih topeng tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu, itu murni untuk menarik perhatian. Ren Xiaosu merasa perlu untuk menjelaskan masalah ini, menyelamatkan Mego setiap hari ketika dia melihat topeng putih dan khawatir. Mego bertanya, bahkan jika perangkap tanah hanyalah sihir dasar, tetapi kamu seharusnya tidak bisa berbicara bahasa penyihir pada waktu itu, bagaimana kamu mengucapkan mantra? Itu keluar secara acak, kata Ren Xiaosu, mungkin itu terjadi dengan nada yang tepat. Mego sama sekali tidak mempercayai jawaban Xiaosu, tetapi ia tidak tahu harus bertanya kemana. Bisakah kamu melirik mataku yang asli? Kata Mega. Ya, Ren Xiaosu mengeluarkan mata yang benar-benar hitam dari ruang penyimpanan dan menyerahkannya pada Mei Ge, aku mungkin meneliti itu. Jika kamu memegang mata yang benar-benar hitam, peningkatan sihir benar-benar kuat, seperti memegangnya. Ambang rilis sihir yang dapat langsung menyelamatkan 1000 latihan. Mego, memegangi mata yang benar-benar hitam di tangannya, tak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Setelah lama, dia tertegun dan berkata, apakah kamu tahu betapa berharganya benda ini? Aku tahu, Ren Xiaosu menerima begitu saja. Kalau begitu, kamu hanya menyelipkan tangan ke tanganku seperti ini, bukankah kamu takut aku menyambarnya? Mega berkata dengan kaget. Seolah-olah kamu bisa merebutnya, Ren Xiaosu tidak bisa menahan tangis, jangan berpikir itu tidak berguna. Mego mengembalikan mata penglihatan sejati ke tangan Ren Xiaosu. Kamu masih harus menjaga dirimu sendiri, tetapi karena kamu memiliki mata penglihatan yang benar, maka pelajari bahasa sihir denganku sehingga kamu bisa menjadi penyihir sejati lebih awal sekarang. Ucapan ini mengingatkan Ren Xiaosu bahwa ia harus terus mengeksplorasi mantra perapalan Cina. Meskipun sekarang ada harapan lain untuk kebahagiaan, masalahnya adalah dia tidak bisa menempatkan 90.000 kemahiran dalam jenis sihir ini, kan? Apa pengaruh 90.000 kemahiran yang menginginkan Anda bahagia? Mungkin itu bisa membuat puluhan ribu orang menangis bersama dan menangis. Mungkin itu bisa membuat orang menangis sampai mati secara langsung, benar-benar sangat menarik untuk dipikirkan. Tetapi juga sangat aneh. Sihir yang Ren Xiaosu ingin temukan pasti lebih kuat dari ini. Setidaknya sihir yang bisa didapatkan oleh Northwestern Marshal sedikit serius. Ren Xiaosu berkata kepada Mei Ge, apakah kamu lelah, atau haruskah kamu kembali beristirahat dan istirahat dulu? Aku tidak akan belajar bahasa penyihir dulu, dan aku akan berbicara ketika aku bebas. Setelah selesai berbicara, dia mendorong Mego keluar. Mei Ge berdiri di pintu kamar dengan ekspresi brutal, memandang pintu yang telah ditutup, jika kamu tidak belajar bahasa sihir, kamu tidak akan mempelajarinya. Apa yang kamu lakukan? Ini membuat Mei Ge sedikit tidak bisa dimengerti. Ren Xiaosu sudah memiliki mata yang nyata, mengapa dia tidak mau belajar bahasa penyihir, bukankah dia ingin menjadi penyihir? Memikirkan hal itu, kedua domba itu datang untuk menanyakan bahasa penyihir dengan buku catatan mereka. Mego hanya bisa menghela nafas. Orang-orang dengan mata sungguhan menyimak channel Dongeng Donghua dan tidak tergesa-gesa. Dengan penuh semangat. Di rumah,
Ren Xiaosu berpikir hitam dengan mata penglihatan hitam yang nyata, mantra mana yang harus saya coba kali ini. Mantra ini memiliki makna khusus, dan itu harus sangat kuat untuk diucapkan sebagai bawahan. Tiba-tiba, Ren Xiaosu dengan ragu berkata, Daxing Northwest. Dalam sekejap, mata ungu di atas mata penglihatan benar hitam tiba-tiba menyala, dan Ren Xiaosu hanya merasa bahwa ia terhubung dengan darahnya, dan bahkan bernapas memiliki frekuensi yang sama. Sebuah cahaya bintang kecil muncul di depan Ren Xiaosu, dan cahaya bintang itu dengan cepat berputar dalam bentuk cincin, seperti pintu yang berdiri di depannya. Cincin itu semakin besar dan lebih besar, dan meteor di sekitar tepi juga berubah lebih cepat dan lebih cepat. Ren Xiaosu melihatnya dengan takjub. Tampaknya bagian belakang cincin itu benar-benar sebuah pintu waktu dan ruang. Dia melihat melalui pintu, dan sebaliknya bukan lagi ruang pos. Sepertinya tempat yang sunyi. Pada saat berikutnya, raungan menjerit datang tiba-tiba dari pintu, diikuti oleh gelombang panas, dan ruang pos yang semula basah menjadi sangat kering dalam sekejap. Dalam sekejap mata, seluruh ruangan dipenuhi dengan napas kering setelah selimut basah terkena sinar matahari. Tampaknya Ren Xiaosu belum melakukan sihir ini. Gerbang bintang berhenti ketika berdiameter sekitar setengah meter, dan kemudian berubah menjadi secangkir cahaya bintang untuk menghilang. Stargate runtuh. Pada saat ini, Ren Xiaosu menatapnya dengan hati-hati, gelombang panas tidak menyakitinya, dan pakaiannya tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar. Saya tidak tahu mengapa, dia tidak merasa takut pada saat ini. Ren Xiaosu bahkan merasa ada sedikit kegembiraan di deru makhluk aneh di belakang gerbang Star. Tidak ada sumber untuk perasaan ini, tetapi Ren Xiaosu sangat ditentukan. Sihir macam apa ini? Ini gerbang-gerbang jahat, gumam Ren Xiaosu, mengapa aku belum melihat benda ini di Master Sihir? Bab 1173, Sihir Tulang Rusuk Ayam. Pertama-tama, tidak peduli apa yang ada di balik gerbang bintang itu, Ren Xiaosu telah menjadi sangat tertarik pada mantra sihir Northwest Daxing. Namun, 4 kata Daxing Northwest sangat penting. Pada titik ini, deru barusan telah membuat khawatir seluruh pos, dan Qian Weining yang sudah mabuk bangun sekaligus, suara apa itu tadi? Para penjaga juga bingung, tampaknya mereka datang dari Lord Mego, tetapi mereka hanya bisa menilai arah, dan mereka tidak bisa menentukan kamar mana itu. Cepat dan lihat apa yang terjadi, desak Qian Weining, bawalah pisau, hati-hati. Lebih dari selusin penjaga diam-diam menempelkan telapak tangan mereka pada gagang pisau, dan kemudian berjalan ringan menuju bagian bawah tiang. Akibatnya, kamar Mek tiba-tiba terbuka, dan dia berkata kepada penjaga, aku hanya melakukan alkimia. Tolong hentikan percobaan, jangan ganggu saya. Penjaga tiba-tiba berkata, aduh Pak Mamego, lanjutkan, kami kembali. Hal-hal seperti alkimia sangat misterius bagi orang awam, jadi orang dapat menggunakan alkimia untuk menutupi rahasia, dan semua orang tidak bisa memastikan apakah itu benar atau tidak. Mego menatap penjaga yang pergi, dan tiba-tiba dia merasa lega, meskipun dia tampak sangat tenang di permukaan, dia panik. Dia buru-buru mengetuk pintu kamar Xiaosu, lalu merendahkan suaranya dan berkata, apa yang kamu lakukan? Qian Weining mereka jauh, jadi aku tidak yakin dari mana suara raungan itu berasal, tetapi Mego di sebelah, bagaimana mungkin itu tidak jelas? Ren Xiaosu membuka pintu untuk membiarkan Mego masuk dan bertanya dengan lugas, aku bertanya sesuatu padamu, apakah ada sihir yang tidak dicatat dalam garis besar sihir umum? Itu terlalu banyak, kata Mega. Master plan sihir telah berkurang berkali-kali. Banyak sihir eksklusif untuk keluarga telah dihapus. Saya mendengar bahwa sebelum dipotong, ketebalan master plan sihir sekarang. Sebagai contoh, dalam garis besar ilmu sihir, puluhan ilmu sihir bernoda darah terdaftar sebelumnya, ada darah mengikuti panggilan. Dan bahkan ayah dapat mewarisi dunia meditasi mereka kepada anak-anak mereka, tetapi kemudian dalam edisi ke-6, mereka semua darah setelah sihir telah dihapus. Tampaknya keluarga penyihir papan atas tidak ingin orang lain terlalu banyak mengetahui rahasia mereka. Ternyata masih ada hal seperti itu, Ren Xiaosu mengangguk. Tidak heran Anda mengatakan bahwa rencana induk sihir saat ini tidak memiliki nilai referensi. Yah, jika itu adalah versi master plan sihir yang belum dipotong,
aku takut bahwa beberapa orang sekarang menjual 1 juta koin emas, dan beberapa penyihir masih mau membelinya, kata Mego. Itu adalah nilai uang yang tak tertandingi. Sayangnya, Russell menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyusun master sihir di tahun-tahun berikutnya, begitu buta, kata Ren Xiaosu. Kalau begitu saya bertanya sesuatu, pernahkah Anda mendengar tentang sihir yang dapat membuka pintu ke ruang dan waktu? Mei Ge membeku dan menatap Ren Xiaosu, Anda baru saja membuka pintu ke ruang dan waktu. Bagaimana Anda bisa berlatih sihir bahkan jika Anda bahkan tidak berbicara bahasa penyihir? Saya katakan, jangan mencoba sesuatu yang aneh dan aneh datang dan bereksperimenlah dengan sihir, bagaimana jika Anda mengorbankan sihir Anda sendiri? Dan sihir pengorbanan, Ren Xiaosu terkejut. Tentu saja, kata Mego, penyihir itu mengatakan bahwa sekelompok kecil penyihir bereksperimen karena mereka tidak bisa mendapatkan sihir tingkat tinggi, dan mereka membakar diri mereka sendiri. Ren Xiaosu berkata bahwa ini sifatnya hampir sama dengan Senong yang rasanya baikau, tetapi Senong tidak mati, penyihir ini sudah mati. Dia menjelaskan kepada Mego, saya baru saja mencoba sihir. Setelah membaca mantra itu, sebuah bintang tiba-tiba muncul, dan kemudian sebuah pintu kecil dengan radius sekitar setengah meter dibuka di depannya. Bagian belakang pintu itu tandus dan tanah penuh. Itu adalah bekas hangus hitam, dan auman datang dari pintu. Tunggu, kata Mega, aku benar-benar mendengar tentang sihir yang kamu katakan. Mata Ren Xiaosu berbinar, sihir macam apa ini? Pemanggilan, kata Mega dengan tegas, yang tidak penting di balik pintu itu terutama karena cahaya bintang membuka pintu. Fitur ini relatif mudah dikenali. Memanggil. Teknik pemanggilan. Bisakah itu memanggil makhluk yang sangat kuat dari dunia lain? Mata Ren Xiaosu bersinar. Akibatnya, Mago tertawa, jangan terlalu banyak berpikir, ini adalah sihir tak berguna yang diakui oleh dunia sihir. Itu terlihat sangat kuat, mengapa itu tidak berguna? Ren Xiaosu bingung. Memanggil tentu terdengar sangat kuat, tetapi tidak bisa memanggil monster dari dunia lain, jelas Mego. Faktanya, tidak ada yang membuka pintu ke dunia lain sejak perkembangan sihir sejauh ini. Tidak ada angkutan di dunia ini. Tidak ada dunia lain. Mei Ge melanjutkan, pada awalnya, ketika organisasi penyihir menemukan teknik pemanggilan, banyak orang sama senangnya dengan Anda. Tetapi kemudian mereka menemukan bahwa hal-hal yang mereka panggil pada dasarnya adalah domba, sapi, kelinci. Seorang penyihir kecil mungkin bisa memanggil binatang seperti singa, harimau, kuda perang, dan beruang coklat, tetapi pikirkan tentang binatang buas biasa di depan sihir yang kuat. Petik 2. Ren Xiaosu memikirkannya seolah-olah itu adalah penyihir yang bisa membekukan kota, tidak peduli harimau atau singa jenis apa, dia mengangkat tangannya dan dibunuh oleh sihir. Dari sudut pandang ini, teknik pemanggilan memang hambar. Ren Xiaosu sedikit enggan, lalu semakin banyak waktu pelatihan, semakin kuat makhluk yang dipanggil. Tentu saja tidak, kata Mego. Itu hanya bisa dipanggil ke makhluk yang lebih besar. Yang lebih memalukan adalah bahwa sebagian besar makhluk besar hidup di lautan. Beberapa penyihir besar telah berlatih selama lebih dari 10 tahun untuk memanggil paus pembunuh. Ternyata paus pembunuh itu mati tak lama setelah jatuh di tanah, ini terjadi sebelum bencana, dan beberapa buku di dunia sihir telah dicatat dalam anekdot. Kemudian, teknik pemanggilan didaftarkan sebagai 10 besar tulang rusuk ayam. Semua orang mendengarnya sebagai lelucon, dan tidak ada yang mau mempraktikannya. Mei Ge berkata, Anda pikir, tidak lebih dari 10 tahun bagi penyihir untuk berspesialisasi dalam sihir semacam itu untuk memanggil paus pembunuh. Jadi, siapa yang akan menghabiskan lebih dari 10 tahun masa muda untuk mencoba kemana-mana di jalan? Jika Anda dapat menghabiskan uang untuk meningkatkan ilmu sihir, saya khawatir banyak penyihir bersedia untuk terus menyimak channel Dongeng Donghua dan mencoba. Tetapi jika itu membuat pemuda awet muda, maka semua orang tidak mau mengambil risiko. Sekarang pemanggilan telah ditinggalkan oleh semua penyihir, dan tidak ada yang bahkan dapat menemukan mantra dan peta meditasi yang sesuai dengan pemanggilan. Ren Xiaosu terdiam, dia tidak bisa menerima bahwa sihir yang sesuai di barat laut Daxing adalah kenyataan hambar, tentu saja keempat kata ini memiliki makna yang tak tertandingi.
Dan yang paling penting adalah bahwa makhluk sebelum malapetaka mungkin tidak memiliki makna pemanggilan, tetapi setelah bencana itu, ia telah melihat beruang raksasa sepanjang 6 meter dengan matanya sendiri. Mengingat bahwa raungan yang baru saja kudengar melalui gerbang langit berbintang begitu penuh nafas dan sangat seksi, Ren Xiaosu tiba-tiba memiliki keinginan untuk menempatkan 90.000 kemahiran di bagian barat Laut Daxing. Bab 1174. Sihir praktis kecil. Penyihir menggunakan pemanggilan sebagai keterampilan hambar, dalam analisis akhir karena semua orang tidak bisa memanggil makhluk yang sesuai dengan kekuatan mereka. Setelah bencana, negara penyihir berada di daerah polusi rendah, jadi tidak ada banyak perubahan dalam flora dan fauna. Berbeda dengan orang-orang barbar di dunia tengah dan korps ekspedisi, mutasi begitu sering terjadi. Lingkungan pertumbuhan Ren Xiaosu dan Mego benar-benar berbeda. Mego belum pernah melihat makhluk teroris, tetapi Ren Xiaosu telah melihatnya. Tidak perlu membuka dunia yang berbeda, Ren Xiaosu percaya bahwa di dunia ini, pasti ada cukup banyak makhluk yang harus ditakuti. Namun, ini bukan saat yang tepat untuk menelepon. Ren Xiaosu memikirkannya, dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Mego. Ayo, aku akan mengajarimu mantra, coba sihir ini. Tunggu, Megan bertanya-tanya, kamu mengajariku mantra? Kamu bahkan tidak tahu penyihir, bagaimana kamu bisa mengajariku mantra? Lupakan saja, tidak perlu menyembunyikanmu, Ren Xiaosu menjelaskan dengan sabar. Lihat, sihir adalah serangkaian kata sandi untuk membuka dunia spiritual untuk sihir. Dunia ini adil, tidak ada alasan bahwa sihir dapat digunakan sebagai kata sandi bahasa Cina tidak baik. Mei Ge terkejut saat itu. Kamu juga bisa menggunakan bahasa Cina sebagai mantra. Mata visi yang sesungguhnya selalu ada di tangan organisasi penyihir, jadi tidak ada kesempatan bagi penduduk asli untuk berkesempatan mencoba mantra Cina. Para penyihir sendiri mendefinisikan bahasa penyihir sebagai bahasa para dewa, dan sihir harus dilepaskan oleh bahasa para dewa, maka mereka tidak akan diam-diam melakukan upaya menghujat seperti itu. Namun, Mei Ge sangat jelas bahwa sekali seorang pria Turki tengah menjadi penyihir besar, meskipun hanya penyihir ini, tetapi pihak lain seharusnya mencoba perapalan ejaan Cina, bukan? Mengapa Anda belum pernah mendengar tentang ejaan Cina? Mei Ge menatap Ren Xiaosu, jangan gertakan aku, bisakah orang Cina digunakan untuk mengucapkan mantra? Tentu saja aku bisa, kata Ren Xiaosu dengan ceroboh. Tenang, aku sudah mencobanya. Hai. Ini menggali lubang. Selamat membuat kekayaan adalah perangkap tanah. Semoga kau bahagia membuat orang menangis. Mei Ge terkejut untuk waktu yang lama, mengapa mantra ini begitu sopan. Pada saat ini, Mei Ge mungkin mengerti mengapa orang lain tidak dapat mempelajari mantra ejaan Cina. Siapa yang akan malas untuk menggunakan mantra dengan kata-kata sopan seperti itu. Dia mengalihkan pandangannya ke Ren Xiaosu. Lalu orang yang bisa mempelajari mantra dengan alasan ini sama sekali bukan orang normal. Mungkin kita penduduk asli lebih ramah, Ren Xiaosu menjelaskan dengan santai, kamu dengan cepat melepaskan mantra pemanggilan sesuai dengan mantra. Magok tiba-tiba panik, mengapa saya tidak berlatih memanggil? Aku tidak membiarkanmu berlatih, kata Ren Xiaosu dengan marah, kau hanya menyanyikan mantranya dan selesai. Tetapi saya belum pernah berlatih pemanggilan sebelumnya, dan saya harus mempraktekkannya 1000 kali sebelum dapat berhasil dilepaskan, kata Mego. Ayo, kamu bisa melemparkan mantra secara langsung dengan mata hitam yang sebenarnya. Ren Xiaosu meletakkan batu di tangan Mego, jangan menemukan alasan, aku akan mengenai seseorang. Begitu Mego mendengar bahwa dia akan mengenai seseorang, dia dengan cepat bertanya, mantra apa itu? Daxing Northwest, Ren Xiaosu berkata dengan serius. Mego juga berbahasa Mandarin, jadi dia tidak perlu mengajarinya untuk kedua kalinya. Dia memegang mata hitam yang sebenarnya di tangannya, dan kemudian berbisik, Daxing Northwest. Hanya saja Mei Ge sedikit penasaran, apa artinya Daxing Northwest? Ren Xiaosu tersenyum dan berkata ke samping, jika Anda membaca 4 kata ini, itu cukup benar. Pada pandangan pertama, mereka cocok untuk Daxing Northwest. Pada saat ini, Mei Ge mungkin tahu arti dari Daxing Northwest. Saya melihat gerbang bintang yang sedikit terbuka di depan mereka berdua, dan Xing Hui berputar di belakang,
yang tampak seperti padang rumput hijau. Mego merasakan pesona mata hitam yang benar-benar terlihat itu. Ternyata memegang benda ini di tangannya benar-benar bisa menghasilkan mantra. Pada saat ini, dia melihat ke arah pintu langit berbintang yang cerah. Faktanya, dia masih menantikannya. Dia tidak tahu makhluk hebat apa yang bisa dia panggil. Ah! Seekor kambing tiba-tiba melompat keluar dari balik pintu langit berbintang kecil, dan kemudian melengkung ke arah Mego. Jika bukan karena terburu-buru cepat Xiao Xuyan, tanduk kambing itu ada di atas telur. Mei Ge Yoyo melangkah mundur, duduk di pantat-pantat, bagaimana cara memanggil seekor kambing. Begitu kata-kata itu jatuh, Mei Ge melihat bahwa Ren Xiaosu langsung mematahkan leher kambing itu, dan dia terkejut, apa yang kamu lakukan? Itulah yang aku panggil. Ren Xiaosu memberinya tatapan aneh, biarkan kamu memanggil makan siang. Panggil, makan siang, Mega berkata dengan keras. Ya, kalau tidak, apalagi yang bisa kamu panggil, kata Ren Xiaosu tentu saja, di levelmu, itu juga memanggil burung, kambing, kelinci dan sejenisnya. Benda ini tidak dapat digunakan untuk bertarung, tentu saja, untuk makan siang. Apa? Mei Ge melihat panggilannya tanpa daya, bagaimana mengatakan ini juga dipanggil oleh dirinya sendiri, dan itu juga menghabiskan energi mental. Butuh harapan dan emosi, bagaimana dia bisa membunuhnya. Dan Ren Xiaosu lebih langsung, benarkah orang-orang di negara sihirmu bisa membuat sihir semacam ini hilang, bukankah itu domba di rumah orang lain? Siapa yang seperti kamu, sihir digunakan sebagai metode memanggil makanan, geram Megan dengan suara rendah, apakah sihir begitu terhormat? Maka Anda telah melihat catatan sejarah. Di awal bencana, semua orang menyimak channel Dongeng Donghua dan tidak punya apa-apa untuk dimakan. Beberapa orang harus makan tanah, rumput, dan akar, tetapi tidak ada yang menggunakan penyihir untuk menguasai teknik pemanggilan. Sangat sulit bagi semua orang untuk menggunakan. Ren Xiaosu kata jijik. Begitu Mei Ge mendengarnya, sepertinya itulah masalahnya, meskipun sebagian besar hewan juga mati pada saat itu, mereka selalu melarikan diri. Sekarang, Ren Xiaosu secara langsung mengubah sihir bangsawan menjadi sedikit keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Mei Ge merasa bahwa ia harus memarahi pihak lain, tetapi ia hanya berpikir bahwa Ren Xiaosu masuk akal. Mei Ge tiba-tiba merasa bahwa semakin lama dia tinggal bersama Ren Xiaosu, semakin sederhana dan sederhana dia. Ren Xiaosu memberi isyarat kepadanya, ayo, gunakan sihir lagi. Oh, Mego naik dari tanah dengan mata yang benar-benar hitam, dan membaca mantra, telepon makan siang. Ren Xiaosu, kakak Ningning Daxing Barat Laut. Aku minta maaf telah membuat kesalahan, dan datang lagi, Daxing Northwest. Kata Mei Ge. Pintu langit berbintang terbuka lagi, kali ini itu benar-benar burung berwarna-warni yang terbang langsung, dan terbang melewati kepala Mego. Mata Ren Xiaosu dengan cepat menangkap burung itu di tangannya, dan dia bertanya kepada Mega, berapa banyak energi mental yang Anda butuhkan untuk melepaskan sihir? Sekitar seperempatnya, kata Mego. 3 kali sudah cukup, ayo, lepaskan lagi, kata Ren Xiaosu. Mei Ge bertanya-tanya, bagaimana perasaanku jika kamu bereksperimen padaku? Kurangi omong kosong. Bab 1175, Eksperimen Pemanggilan. Daxing Barat Laut. Kali ini, Ren Xiaosu menyaksikan pintu langit berbintang terbuka di sampingnya, dan kemudian ada kekuatan isap yang mencoba menyedot burung pegar itu. Pengisapan ini tidak datang dari fisika, tetapi kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Hanya saja kekuatan Ren Xiaosu jauh lebih besar daripada pengisapan ini, sehingga pintu langit berbintang telah mengisap sejak lama, kecuali untuk beberapa bulu ayam, itu belum menarik apa-apa. Adegan ini bodoh untuk Mega, dan dia tidak mengira itu akan sangat menyenangkan. Sekarang dia sudah bertekad, Ren Xiaosu sedang bereksperimen dengannya. Ren Xiaosu menganalisis, teknik pemanggilan ini memiliki beberapa karakteristik. Izinkan saya memberitahu Anda, pertama-tama, ukuran pintu langit berbintang harus terkait langsung dengan jumlah pelatihan, jika tidak. Tidak mungkin pintu langit berbintang yang kami buka memiliki ukuran yang sama. Kekuatan mental terkait, jika Anda membuka pintu langit berbintang setengah meter, maka saya harus sebesar 100 meter.
Mei Ge tidak berdaya untuk waktu yang lama, apakah kesenjangannya begitu besar? Saya akan menyusahkan Anda untuk hanya mengatakan kesimpulan tanpa memberitahu saya proses analisis. Ren Xiaosu mengangguk dan melanjutkan untuk menganalisis, jika pemanggilan tidak mati, maka makhluk yang dipanggil setiap kali sama. Anda tahu, saya membunuh kambing, jadi kedua kalinya Anda membuka pintu ke langit berbintang, itu adalah burung pegar. Tapi jika Anda tidak membunuh burung pegar, yang ketiga yang Anda panggil adalah burung pegar. Yah, itu masuk akal, Mei Ge mengangguk. Sejujurnya, dia mengagumi Ren Xiaosu begitu cepat sehingga dia menguasai beberapa karakteristik sihir baru. Ren Xiaosu berkata, ada poin ketiga, yang merupakan poin paling penting. Makhluk pemanggil dan kastor bukanlah hubungan tuan pelayan. Ini juga merupakan titik pemanggilan yang paling sulit. Kambing menyerang Anda, dan burung pegar juga menyerang Anda. Sangat yakin. Ngomong-ngomong, bisakah Anda merasakan hubungan antara Anda dan pemanggilan? Tidak, Mei Ge menggelengkan kepalanya. Itu benar, Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, tapi sepertinya aku sedikit berbeda. Ketika dia membuka pintu ruang sebelumnya, meskipun monster di sisi yang berlawanan berteriak, Ren Xiaosu selalu merasakan rasa keintiman. Dan dia juga merasa bahwa pihak lain memiliki suasana akrab yang tak dapat dijelaskan. Pada titik ini, dia dan Mei Ge merasa sedikit berbeda. Namun, Ren Xiaosu tidak berani menggunakan dirinya untuk berlatih teknik pemanggilan saat ini, karena ia belum dapat menentukan dengan tepat apa yang berlawanan dengan gerbang star. Saya tidak tahu apa konsekuensinya jika saya memanggil pihak lain. Pada saat ini, Qian Weining dan yang lainnya diam-diam bersembunyi di koridor stasiun, menguping, mereka tidak berani berdiri terlalu dekat, terpisah sekitar 10 meter. Baru saja, Qian Weining sangat yakin bahwa dia telah mendengar raungan monster itu, dan mungkin para penjaga akan digertak oleh Mei Ge. Tetapi dia adalah orang yang berpengetahuan luas yang tahu tentang apa itu alkimia. Tuan, maksud Anda ada monster di rumah Ren Xiaosu? Kata seorang penjaga. Yah, Qian Weining menjawab dengan serius, raungan yang dapat membangunkan anggur saya, apakah Anda pikir saya akan salah dengar? Hanya saja saya tidak tahu persis apa yang ada di rumahnya. Saya telah menyelidiki Lord Mei Ge sebelumnya, alkimia Tiongkok bisa disebut busuk. Eksperimen alkimia apa yang bisa dilakukan di rumah? Anda tahu, dia langsung pergi ke rumah Ren Xiaosu setelah dia keluar. Saya kira dia baru saja berbohong, tetapi suara itu datang dari Ren Xiaosu. Monster, kata penjaga itu dengan gugup, apa yang harus kita lakukan? Hati-hati dengan senjatamu. Jika terjadi sesuatu, jangan bicara tentang membunuh, kata Qian Weining. Pada saat ini, pintu Ren Xiaosu tiba-tiba terbuka, dan dia melihat domba di tangan kirinya dan ayam di tangan kanannya, dan langsung menuju ke dapur pos. Setelah beberapa saat, bau kaldu ayam datang. Penjaga itu ragu-ragu, Tuan, ini monster yang Anda katakan. Qian Weining melonggarkan pegangannya, haha, aku bercanda. Aku tidak berharap kamu menganggapnya serius. Namun, ketika Lord Mei Ge dan Ren Xiaosu kembali sekarang, mereka tidak membawa domba dan burung, seorang penjaga bertanya. Qian Weining menatap pintu Ren Xiaosu dan Mei Ge, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada sore hari ketujuh setelah insiden Sun City, gerbang kota Winston tiba-tiba terbuka, dan penjaga membawa gulungan karpet merah di pintu, membentang sampai ke Katedral Winston. Di luar kota, ada sejumlah besar ksatria berdiri, ratusan orang di barisan depan masing-masing mensubscribe channel Dongeng Donghua dan memegang bendera merah melambai tertiup angin. Dan bendera itu disulam dengan pola singa jantan dari keluarga berkelahi. Di barisan depan barisan, seorang pria parubaya perlahan maju di atas kuda putih, dan para ksatria berbaju besi perak mengikuti di belakangnya. Pria parubaya itu dengan tenang berkata, Brigade penjaga mengikuti saya ke kota, dan sisanya berdiri di luar kota. Ya, teriakan yang rapi di belakang menyerupai runtuhnya tsunami Fosan, dan banyak orang yang ketakutan di Winston panik. Inilah yang seharusnya dimiliki oleh para ksatria top di kerajaan sihir. Dalam 100 tahun terakhir, reputasi Burning Knights selalu berada di peringkat 3 besar. Pria parubaya itu terus mendorong kuda di karpet merah,
dan pemilik Winston berlutut di pintu dengan satu lutut, selamat kepada pemilik. Pria parubaya adalah kepala kontemporer keluarga Berkeley, dan kepala Winston tidak lagi menyembunyikan apapun, itu seperti seorang pelayan. Dapat dilihat dari hal ini bahwa Winston telah mengabarkan bahwa dia telah berpaling ke keluarga Berkeley, mengatakan bahwa itu bukan hanya sekedar menangkap angin. Kepala Berkeley ini berbeda dari penyihir yang dilihat Ren Xiaosu, yang lain mengenakan baju besi dan pedang di pinggang, jelas seorang prajurit dan terlihat sangat heroik. Bangun, kata pria parubaya itu perlahan, apakah tembok kota diperbaiki? Memperbaiki, kata pemilik Winston dengan malu ketika dia bangun. Itu memalukan, kata lelaki parubaya itu dengan mencibir. Tapi kamu bisa mengelilingi Kyle. Keberanian ini membuatku saling memandang. Naiklah dan coba aku bahas. Pemilik Winston sangat senang, dia tahu bahwa keputusannya untuk mengambil risiko membunuh Kyle adalah yang benar. Perang sudah dekat, dan keluarga Berkeley tidak bisa lagi mentolerir dinding rumput. Dia harus membuat penyerahan yang tegas, kalau tidak dia tidak akan senang di kedua ujungnya. Sekarang, kepala penyihir Kyle telah mengorbankan benderanya, dan keluarga Winston serta keluarga Berkeley terikat pada mobil yang sama. Pria parubaya itu tiba-tiba tertawa kecil ketika dia memikirkan sesuatu yang menarik. Pemilik Winston dengan hati-hati bertanya, mengapa pemiliknya tertawa? Bahwa Kyle benar-benar sial, kepala Berkeley menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia datang ke selatan untuk membunuh seorang penyihir bernama Mego. Itu tidak ada hubungannya dengan masalah Winston City, tapi kau benar. Pertempuran ekspedisi utara sejak awal, ini akan bertarung. Pemilik Winston membeku sejenak, pemilik rumah, maksudmu Kyle. Penyihir bernama Mego ada di kotamu dan seharusnya bersama Qian Weining, kata pemilik Berkeley. Panggil dia untuk menemuiku. Bab 1176, Bahaya Mendekat. Pemilik rumah, apakah Anda curiga bahwa Mego ada hubungannya dengan Winston City? Winston Hausoner bertanya-tanya, tidak, ini hanya penyihir kecil. Karena sedikit hal sepele dan kecemburuan membuat keluarga Tudor ingin membunuhnya, kata pemilik Berkeley itu pelan-pelan tentang menunggang kuda. Seseorang telah menyelidiki hal-hal ini, tetapi itu terjadi di jalan. Beberapa kejutan yang tidak saya duga adalah bahwa saya meremehkan tekad keluarga Tudor untuk membunuhnya. Sejujurnya, pemilik keluarga Berkeley pada awalnya agak bingung. Dalam pandangannya, Mego hanya penyihir kecil. Ketika barang-barang pergi ke konsesi Yorkshire, itu masih merupakan dokumen yang dia tanda tangani. Pada saat itu, ia secara pribadi menyaksikan rilis sihir Mego. Dan juga memeriksa sejauh mana pembelajaran sihir Mego. Kepala Berkeley sangat yakin bahwa ini adalah ayam yang lemah, jadi ia bahkan tidak pergi ke Mego ketika Winston berada dalam kesulitan. Lenovo punya, dapat dikatakan bahwa Meige telah menghapus kecurigaannya dengan kekuatannya. Jadi dia terus bertanya-tanya, mengapa keluarga Tudor harus membunuh Mago? Apa gambar? Rao adalah sejumlah mata-mata dalam keluarga Berkeley. Tidak mungkin mengetahui bahwa kepala Tudor ditusuk di lubang hidung, lagi pula, kepala Tudor bahkan belum menyebutkannya kepada keluarganya, kecuali Ren Xiaosu pergi untuk mempublikasikannya. Orang lain tidak akan pernah tahu bagaimana Mek telah menempa kebencian yang begitu mendalam dengan Tudor. Dapat dikatakan bahwa banyak hal yang benar-benar hancur setelah Ren Xiaosu menyodok lubang hidung keluarga Tudor dengan cabang, tetapi pemilik Berkeley tidak mengetahuinya. Hanya ketika dia tiba-tiba mengetahui bahwa Mago telah menguasai peledakan udara, dia secara bertahap menemukan beberapa hal, atau tidak masalah jika Anda tidak memikirkannya. Itu sudah cukup bagi orang ini untuk memiliki nilai. Pemilik rumah Winston memanggil seorang putra, dan kemudian berbisik, pergi dan temukan Mego, dan tuannya akan melihatnya. Ingat, Anda harus membawanya. Apa artinya ini adalah bahwa bahkan Mego yang mati harus dibawa? Pemilik Berkeley tersenyum pada kata-kata. Jangan terlalu kejam, cukup minta dia untuk menceritakan. Pemilik Winston membeku sesaat. Sepertinya ada beberapa detail yang tidak dia ketahui. Kalau tidak mengapa keluarga Berkeley begitu baik kepada penyihir kecil. Pemilik Berkeley berkata kepada pemilik Winston pada saat ini. Menginformasikan, meratapi jiwa Anda yang mati dari rumah Winston di depan katedral besok pagi, dan kemudian bersumpah. Mendengar ini,
Keluarga Winston berpikir dengan canggung bahwa tampaknya perang yang sebenarnya akan segera dimulai, dia berkata dengan hati-hati. Pemilik rumah, kali ini tekad keluarga Norman untuk mendukung keluarga Tudor lebih kuat dari yang kita kira. Dikatakan bahwa ksatria cahaya telah berkumpul di luar Gen. Tidak apa-apa. Tuan keluarga Berkeley berkata, kali ini, seorang teman baru dari jauh mengirimi kami hadiah. Kami tidak sendirian. Dia akan datang ke Winston City dalam beberapa hari, dan Anda akan berada di dekatnya. Selain itu, setelah perang, saya ingin keluarga Winston Anda menghentikan Foss di sisi barat, dapatkah Anda yakin? Ya, kata pemilik Winston dengan bersemangat, saya ingin mengacaukan tujuan keluarga saya. Kepala Berkeley tersenyum dan mengambil cambuk di bahu kepala Winston. Bisnis kami, pada sore hari yang sama. Para anggota ordo para ksatria berderap di jalan dan memberitahu semua orang tentang upacara peringatan di katedral besok ketika Ren Xiaosu mendengar teriakan paladin di pos. Para ksatria itu bodoh, dia bertanya-tanya apakah tidak ada metode pemberitahuan lebih lanjut di negara penyihir ini, dan komunikasinya adalah tentang mengol pada saat ini. Dia berpikir tentang prinsip batin pemanggilan, pemikiran arah utama adalah mengapa keempat karakter Daxing Northwest mewakili pemanggilan? Mungkinkah itu berarti semuanya bisa berkembang di barat laut? Sambil memikirkannya, dia tiba-tiba melihat sekelompok nyanyian ksatria datang ke gerbang pos melalui jendela. Seorang ksatria berkata dengan keras, bisakah Tuan Mago ada di pos ini? Qian Weining berjalan keluar dari pos. Ya, dia ada di sini, tolong ikuti saya. Ada tenaga kerja yang memimpin. Kata si angkuh, Ren Xiaosu mengamati ekspresi kepala ksatria dan Qian Weining dan tiba-tiba menemukan bahwa kedua orang ini saling kenal. Dan kepala ksatria tahu bahwa Qian Weining membakar pangkat ksatria, jadi dia sangat sopan, jika tidak, dengan sifat kemih yang ketat dari negara penyihir. Bahkan seorang ksatria nyanyian biasa tidak akan melihat apa yang disebut wakil presiden dari kamar dagang. Belum lagi bahwa kamar dagang juga terletak di Yorkshire terpencil. Sebelum menunggu paladin masuk, Mago tampaknya telah mendengar berita itu, dan bergegas ke Ren Xiaosu untuk bertanya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya datang kepada saya karena runtuhnya tembok kota Winston? Seharusnya tidak, kata Ren Xiaosu. Tenang, jika aku di sini, masalah besar akan membuatmu langsung keluar. Pada saat ini, suara nyanyian ksatria datang dari luar pintu. Tuan Mago, Tuan Berkeley mengumumkan bahwa Anda akan melihat Anda. Mago membeku, kepala Berkeley. Ren Xiaosu buru-buru mengambil headset dari ruang penyimpanan dan memasukkannya ke telinga Mago. Aku akan diperindah dari jauh. Kamu tidak ikut denganku. Mei Ge panik. Aku akan pergi denganmu. Ketika orang-orang menyimak channel Dongeng Donghua dan bertanya kepadamu, apa yang kamu lakukan jika kamu melihatku secara tidak sadar? Ren Xiaosu tidak memiliki udara yang baik. Mago bertanya dengan suara rendah, apa sifat sejatiku? Memaksa, Mago. Ren Xiaosu menjelaskan, aku tidak bersamamu. Kamu bisa bertindak lebih seperti itu, oke. Mago, oh, saya akan dapat mendengar percakapan Anda pada saat itu. Saya akan mengingatkan Anda bagaimana menjawab pada saat yang kritis. Saya akan mengatakan apa yang Anda katakan, kata Ren Xiaosu. Yah, begitu? Mago mengangguk dengan panik, saya tidak bisa berpikir untuk membunuh kepala keluarga Berkeley. Mago masih akan membawa peralatan berteknologi tinggi seperti itu. Tuan Mago, desak paladin, Mago mendorong keluar pintu, dan ketika dia melihat para ksatria lapis baja itu, dia sedikit bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Kavalier memandangi wajah Mago yang gugup dan menghibur. Pemilik Berkeley hanya mengundang Anda untuk mengobrol, jangan takut. Ren Xiaosu berkata di headset, apa yang menakutkan tentang memiliki ikan sekecil itu? Mago, saya sangat takut untuk datang ke sini, apa yang menakutkan tentang itu? Paladin, para ksatria dari nyanyian itu memedihkan mata mereka beberapa kali, dan kamu masih sedikit gemetar ketika berbicara. Mengapa kamu tiba-tiba mulai berbicara dengan kasar? Qian Weining mengatakan bahwa itu benar-benar keluarga Norman yang biasa mengadu domba keluarga Tudor di sini. Jadi dia sangat percaya diri. Ren Xiaosu di rumah sudah menangis dan sedikit tertawa, dia berbisik. Selanjutnya aku mencoba untuk tidak berbicara sebanyak mungkin,
kamu harus menghadapinya sendiri. Untungnya, Mei Ge tidak mempelajari kalimat ini, setelah Mego dibawa pergi. Ren Xiaosu juga diam-diam mengikutinya. Dia sudah memikirkannya, keluarga berkelahi ini sangat pandai berbicara. Jika tidak baik berbicara dan ingin membunuh Mego, maka dia hanya bisa mulai menjadi kuat. Bagaimanapun, Mei ini adalah menteri cabang Northwest Daxing yang dia pilih ketika senja mendekat. Ren Xiaosu naik ke atas sebuah bangunan di seberang Katedral Winston. Lalu mengeluarkan penembak gelap itu dan menggantinya dengan peluru hitam yang tidak selalu ingin digunakannya, meskipun Ren Xiaosu mengatakan kepada Mego untuk tidak takut. Tetapi dengan kepribadiannya yang berhati-hati, lebih baik berurusan dengan peran seperti kepala keluarga berkelahi. Sejak awal, dia mengeluarkan senjata dengan kekejaman paling jauh, itu juga merupakan senjata paling tak terkalahkan di negara penyihir. Ren Xiaosu sedang berbaring di atap dan menyatu dengan malam yang baru saja. Tiba, dia meletakkan wajahnya di atas pemandangan. Dan sudut pandangnya hanya mampu membawa sosok kepala katedral berkelahi ke dalam ruang lingkup pengamatan. Dia melirik bendera singa yang melambai di pintu gereja pada jarak 671 meter dan kecepatan angin 15. Pada saat ini, kepala berkelahi belum menyadari bahwa bahaya sudah mendekatinya. Bab 1177. Kamu salah paham, jangan bicara. Jangan melihat-lihat. Jangan takut. Suara samar-samar terdengar di telinga Mek. Mendengarkan suara ini, Mego berjalan di karpet merah di Katedral Winston. Tetapi sepertinya berjalan di gang yang sunyi, gereja itu dipenuhi deretan bangku-bangku merah tua, dan karpet merah tua diletakkan di antara bangku-bangku itu. Tampaknya dilemparkan ke jalan berdarah panjang, di seluruh Katedral Winston, tidak ada patung milik keluarga Winston. Yang merupakan penyihir hebat dari keluarga berkelahi, patung abu-abu berdiri di kedua sisi gereja. Dan Mego bahkan merasa mereka mengawasinya, elit dari Burning Knight berdiri dengan tombak di kedua sisi karpet merah, mereka tidak menyipit, dan bahkan ketika Mego melewatinya. Mereka tidak pernah melihat mata mereka bergerak, tidak ada lagi Winstons di sini. Tampaknya sebelum kedatangan Mego, keluarga berkelahi membersihkan tempat kejadian, pemilik berkelahi berdiri diam di bagian terdalam katedral, tempat patung putih didirikan. Dan pemilik berdiri di dekat pintu gerbang, ratusan lilin dinyalakan di lampu gantung kubah gereja, sehingga sekarang langit gelap. Tetapi gereja seterang siang hari, cahaya memancar dari bagian atas kepala dan menyelimuti bagian belakang kepala berkelahi, kemudian, setelah pihak lain mengenakan baju besi ksatria. Sosok Wei An melemparkan bayangan besar di tanah, dan jubah merah di utara jatuh diam-diam. Mego tahu patung putih di depannya, itu adalah leluhur kepala berkelahi. Dan orang pertama yang menemukan keajaiban Song of Fire, Grantham berkelahi. Aku telah memasuki posisi serangan. Tentu saja itu wajar, sejujurnya, tenang. Kamu mungkin mati jika pihak lain benar-benar ingin melakukannya, tetapi dia harus menguburmu. Suara Ren Xiaosu datang dari headset, jadi Mei Ge panik. Pada saat tertentu, Mego berpikir. Apakah Ren Xiaosu ingin membuat dirinya berperilaku panik sebelum dia berkata dia mungkin mati? Dia tidak bisa memastikan, tetapi Mego bahkan lebih tidak nyaman karena dia jelas tidak melihat sosok Ren Xiaosu sama sekali, dan kepercayaan pihak lain mengatakan bahwa dia akan memberi sanksi kepada kepala berkelahi. Anda harus berbicara dengan kasar, setidaknya Anda harus berdiri lebih dekat, apalagi. Jelas hal-hal itu disebabkan oleh Anda baru-baru ini. Mei Ge berpikir untuk berjalan maju, bukan sebenarnya dia benar-benar mengeluh tentang Ren Xiaosu. Tapi dia sekarang harus memikirkan sesuatu untuk mengalihkan perhatiannya dan menekan kepanikannya. Pada saat berikutnya, pemilik berkelahi menoleh untuk melihat Mego. Kami melihatnya 2 tahun lalu. Pria ini mengenakan jubah merah. Ketika dia berjalan, baju zirah itu saling bertabrakan dan menghasilkan suara simfoni emas dan besi, dan jubah itu seperti surai yang terbuka ketika singa marah, tidak marah. Ini adalah evaluasi Ren Xiaosu tentang kepala berkelahi. Dia bisa merasakan kesombongan pihak lain melalui ruang lingkup penembak jitu hitam. Di negara penyihir, otoritas kepala keluarga lebih besar dari yang diharapkan. Duduk dalam posisi ini untuk waktu yang lama akan secara alami menumbuhkan temperamen atasan. Temperamen semacam ini jarang terjadi bahkan pada para pemimpin konsorsium Cina-Turki, Mago menekankan.
Dadanya dengan tangan kanannya untuk memberi hormat, ya, Tuan Berkeley. Nama lengkap pemilik keluarga Berkeley, Michelle Grantham Berkeley. Antara penyihir dan penyihir, tidak perlu berlutut. Merupakan berkah bagi Anda dan saya untuk bertemu lagi hari ini. Kepala Berkeley mendatangi Mego sambil tersenyum. Bagaimana kalau pergi ke perbatasan selama 2 tahun? Meskipun itu sedikit kerja keras, tetapi itu mengasah kehendak saya, kata Mego, pemimpin Berkeley berseru. Pria harus lebih marah, sehingga mereka dapat menembus tenggorokan musuh seperti pedang panjang, dan tidak belajar dari penyihir yang bijak. Perilaku itu tidak diinginkan. Sedikit berbeda dari keluarga penyihir lainnya, Berkeley selalu menganjurkan seni bela diri. Semua anak yang berpotensi menjadi penyihir harus masuk ke Burning Night untuk berlatih, tetapi mereka yang tidak memiliki kualifikasi sama sekali dapat menikmati sesuka hati. Namun, jika pewaris dipilih di masa depan, para pemain hedonis ini tidak akan dapat berpartisipasi. Suasana kokoh berlaku di keluarga Berkeley. Yang mungkin merupakan alasan pertama mereka maju untuk menantang tatanan asli di masa-masa sulit. Pada saat ini Berkeley menatap Mego dengan kaget, dan kemudian tersenyum, mengapa kamu tidak takut? Kakinya tidak gemetar. Pada awalnya, ketika Mego menghadapi kepala Berkeley dan Burning Night, kedua kakinya berayun, dan sebagai hasilnya, Mego lebih baik dan tidak lagi gemetaran karena waktu. Mego ragu-ragu dan berkata, kakinya mati rasa. Kepala Berkeley tiba-tiba meledak dengan tawa nyaring. Jangan takut, saya tidak punya ide lain untuk Anda hari ini. Saya tidak akan memperlakukan Anda seperti apapun, hanya mengobrol. Ren Xiaosu berbisik. Apakah ini tidak terlalu perlu dikhawatirkan? Mei Ge berbisik, bukankah ini panik? Lord Berkeley, Ren Xiaosu, begitu komentar ini keluar, kepala Berkeley memandang Mego dengan serius. Kamu punya keberanian, ya. Ren Xiaosu terpana ketika mendengar ini, kepala Berkeley ini seperti kencing, dan dia suka orang lain bersikap keras di depannya. Jangan belajar hal khusus ini. Sebelum menunggu Mego berbicara, pemilik Berkeley terus berkata, saya dengar Anda akan mengudara. Mego buru-buru berkata jujur, tidak, kamu salah paham. Ren Xiaosu sudah menjelaskannya sebelum datang. Dalam hal ini, kita harus mengatakan yang sebenarnya. Mego tidak pandai berbohong. Selama dia berbohong, dia akan dilihat oleh pihak lain, tetapi pemilik Berkeley tidak mempercayai jawaban ini. Dia tersenyum pada Mego, jangan buru-buru menyangkalnya. Ada apa dengan ledakan udara? Apa? Saya khawatir saya tahu Anda memiliki hubungan dengan keluarga Norman. Ren Xiaosu menghela nafas dalam hatinya, hal semacam ini terlalu mengerikan, beberapa orang hanya sedikit lebih pintar. Manisnya Mei Ge yang bodoh dan putih benar-benar tidak terlalu berpikiran dan terencana, tetapi pihak lain merasa bahwa Anda tidak pernah bisa sesederhana itu. Karena lingkungan pihak lain belum pernah bertemu dengan orang yang begitu sederhana. Karena itu, ketika mereka berhadapan dengan Mego, mereka selalu mengisi beberapa detail yang tidak pernah terpikirkan oleh Mego, yang murni interpretasi berlebihan, pemilik Berkeley berkata. Saya tahu Anda di belakang keluarga Norman, dan saya tahu Anda ingin merusak kekuatan keluarga Tudor. Saya bisa mengabaikan apa yang Anda lakukan di kota selatan saya, tetapi Anda perlu membantu saya menjatuhkan hukuman untuk keluarga Norman. Ren Xiaosu tiba-tiba mengerti bahwa pada kenyataannya, hari ini keluarga Berkeley memanggil Mego untuk tidak memiliki makna lain, hanya ingin membangun hubungan sekutu rahasia dengan keluarga Norman. Dan kemudian berurusan dengan keluarga Tudor bersama-sama. Mego berkata dengan sedikit sakit gigi. Tuan Berkeley, saya tidak kenal siapapun dari keluarga Norman. Pemilik Berkeley tersenyum dan berkata, tidak apa-apa untuk tidak mengakuinya, saya akan membiarkan karavan Qian Weining terus pergi ke utara. Ini adalah petugas saya yang kompeten. Dia akan mengirim Anda ke keluarga Norman pada saat itu, jadi Anda harus selalu menyimak channel Dongeng Donghua dan merasa nyaman. Mei Ge hendak menangis pada saat itu. Jadi ini adalah hantu, saya benar-benar tidak tahu keluarga Norman, mengapa saya harus mengirim diri saya ke keluarga Norman? Apakah orang lain mengorbankan surga? Bab 1178. Presiden yang tidak beruntung. Mei Ge panik, tetapi Ren Xiaosu menjadi lebih tenang. Anda bertanya kepadanya, apa yang perlu Anda bawa ke keluarga Norman?
Awalnya Xiao Ren berencana untuk menunggu Mego meninggalkan gereja dan membunuh kepala rumah berkeleai secara langsung ketika saatnya tiba. Su akan bertemu Xiao Mei dalam gelap dan mengendarai kereta uap untuk menabrak dinding, tapi sekarang Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa meninggalkan kepala berkeleai ini tampaknya lebih membahayakan. Seluruh negara penyihir, selama burung hantu seperti itu masih hidup, perang tanpa ampun dapat menghancurkan kekuatan semua keluarga penyihir, karena mereka dapat dihinggapi. Mengapa mereka harus membantu orang-orang Normandia dan Tudor menyingkirkan musuh-musuh mereka? Setelah membunuh kepala berkeleai, Anda harus membunuh keluarga Norman dan keluarga Tudor satu persatu, sungguh menyusahkan. Karena itu, Ren Xiaosu bermaksud mengikuti niat keluarga berkeleai. Mengikuti karavan ke utara, dan menjauh dari medan perang utama Winston. Adapun kemana harus pergi berikutnya, mungkin pergi ke Gen City. Atau mungkin benar-benar pergi ke keluarga Norman untuk satu putaran. Lagi pula, ketika saya kembali lagi, saya pikir itu akan hampir sama di sini. Mego bertanya kepada pemilik berkeleai, apa yang Anda ingin saya bawa ke keluarga Norman? Pemilik berkeleai tertawa. Itu benar, Anda hanya perlu memberitahu mereka bahwa Donald dibunuh oleh keluarga Tudor. Tubuh Donald dimakamkan di bawah pohon sycamore di luar rawa di Gen, dan Donald mata emas sejati ada di tangan keluarga Tudor, yang ada di tangan Kyle. Dengan mengatakan itu, pemilik berkeleai meminta Burning Knight untuk mengirim mata emas visi sejati kepada Mego. Anda memberikan visi sejati ini kepada keluarga Norman, dan mereka akan mengerti segalanya. Mei Ge tampak sangat terkejut saat ini, dan Ren Xiaosu bahkan lebih terkejut lagi. Apakah seseorang tiba-tiba memberinya mata emas? Untuk mengetahui bahwa dia telah sibuk begitu lama, dia tidak menyentuh mata visi sejati emas. Kepala berkeleai memiliki keberanian untuk benar-benar menggunakan visi sejati emas untuk membangkitkan keluarga Norman dan keluarga Tudor. Kecurigaan, tapi siapa Donald ini? Tampaknya sangat penting bagi keluarga Norman. Namun, Ren Xiaosu harus memeriksa kembali kepala berkeleai. Dan pihak lain tampaknya sepenuhnya siap untuk pertempuran hari ini. Pemilik berkeleai memandang Mego dan berkata sambil tersenyum, mengapa Anda terkejut dengan rahasia ini? Ya, ini benar-benar mengejutkan, Mego mengakui dengan jujur. Setelah Anda memberi mereka mata emas dari visi sejati, keluarga Norman pasti akan bertanya kepada Anda apa yang saya inginkan. Kata pemilik berkeleai, Anda akan memberitahu mereka ketika saatnya tiba. Saya ingin semua Tudor ada di tangan mereka. Wilayah, yang tidak sulit bagi mereka untuk menerimanya. Silakan dan persiapkan, karavan akan dimulai besok. Setelah berbicara, keluarga berkeleai melambaikan tangan mereka, dan para ksatria yang terbakar di kedua sisi karpet merah secara bersamaan mengulurkan tangan untuk memberi sinyal Mego pergi. Gerakan seragam hampir membuat Mego takut, dia bergegas keluar dari katedral menuju pos. Ren Xiaosu juga menerima sniping hitam. Menarik tudungnya dan menghilang ke dalam malam, setelah keduanya kembali ke stasiun pelatihan, Mei Ge menutup pintu dengan erat. Dan kemudian minum 4 gelas air panas untuk menenangkan diri, dia duduk di kursi dengan secangkir air panas, dan dari waktu ke waktu dia diam-diam memandang keluar jendela. Seolah-olah ingin melihat apakah ada orang yang menjelajahi rumah itu. Ren Xiaosu tidak bisa menahan tangis, jangan terlalu gugup, bukankah itu baik-baik saja? Mego frustrasi dan berkata, saya hanya orang kecil, bagaimana saya bisa tiba-tiba terlibat dalam hal semacam ini, jelas tinggal di Yorkshire dan menghabiskan usia tua saya dengan baik. Mengapa saya harus pergi ke Gen City? Karena kekasihmu ada di Gen City, Ren Xiaosu berkata dengan ceroboh, menurutmu, keluarga Tudor sudah tiada. Bukankah pacar kekasih kecilmu tidak memiliki kontrak pernikahan? Mego memikirkan pacar kecilnya, tetapi sedikit demi sedikit memiliki keberanian. Ren Xiaosu bertanya. Apa yang terjadi dengan Donald? Pria ini adalah putra favorit pemilik rumah kontemporer Norman. Dikabarkan menjadi jenius langka dalam 1 abad, kata Mei Ge. Tetapi suatu hari dia tiba-tiba menghilang. Mungkin inilah yang terjadi di Gen lebih dari 10 tahun yang lalu. Apakah Anda menemukan pembunuhnya pada waktu itu? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Tidak, Mego menggelengkan kepalanya. Pencarian dan pencarian berlangsung selama sebulan penuh. Itu adalah pencarian di seluruh kota.
Ksatria keluarga Norman bahkan memasuki wilayah keluarga Tudor sangat jarang, bahkan kita. Rumah digeledah ke dalam dan keluar, dan ruang bawah tanah tidak ditinggalkan. Pada saat itu, keluarga Norman tidak membiarkan jalan buntu kecuali untuk tempat-tempat yang secara langsung dimiliki oleh keluarga Tudor. Ren Xiaosu menghela nafas lega, dan para ksatria keluarga Norman memasuki wilayah keluarga Tudor. Itu adalah sikap perang sembrono untuk menemukan petunjuk, tampaknya Donald benar-benar penting bagi kepala Norman, Mega berkata. Anda belum mengalaminya secara pribadi, jadi Anda tidak memiliki perasaan intuitif tentang keseriusan insiden tersebut. Sebenarnya ada kerajaan hitam yang sangat besar di bawah tanah di Gen City. Meskipun tidak ada penyihir yang kuat di sana, medannya sudah berakar. Dengan terhuyung-huyung, ada banyak orang buta yang putus asa. Beberapa orang putus asa mengatakan bahwa bahkan jika penyihir memasuki tanah bawah tanah, ia bisa masuk dan keluar. Tetapi para ksatria keluarga Norman telah membajaknya di sana sepanjang waktu. Dunia bawah tanah penuh dengan mayat, tikus dalam kelompok Mego melanjutkan, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah talenta di selokan secara bertahap meningkat. Mengatakan bahwa orang-orang itu mensubscribe channel Dongeng Donghua dan tidak takut dihantui. Mengapa mereka harus tinggal di tempat yang suram? Kata Ren Xiaosu. Lengannya benar-benar tidak bisa memelintir pahanya. Kenapa dia begitu sombong di wilayah penyihir? Namun, tidak mengherankan bahwa kepala berkelahi begitu ditentukan sehingga kepala Norman akan memulai rencana balas dendam ketika dia tahu berita itu. Ternyata ada peristiwa sejarah untuk membuka jalan, keluarga berkelahi juga sangat tercekik, menyembunyikan rahasia selama lebih dari 1 dekade. Hanya untuk menikam keluarga Tudor pada saat yang paling penting. Keluarga berkelahi mengatakan mereka menginginkan wilayah keluarga Tudor saat ini, tetapi segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Kata Ren Xiaosu, setelah kepergian besok, pertama-tama kita akan mengamati situasinya. Begitu ada yang salah, kita akan lari dengan mata emas jalan. Mata Mego berbinar, lari. Lari dengan baik. Pada saat ini, orang terburuk jelas bukan Mei Ge, tapi Qian Weining. Setelah berpikir bahwa dia tidak harus mati, Ketua Uang mulai minum dan merayakan. Tetapi kabar buruk datang malam ini, dan pemilik memintanya untuk pergi langsung ke keluarga Norman, karena yang disebut Leji sedih, Qian Weining sekarang ingin mati. Bab 1179. Pengunjung larut malam. Jika Qian Weining tahu bahwa pemilik keluarga akan menggunakan latar belakang Mego, keluarga Norman, ia tidak akan melaporkan masalah ini sampai mati. Bersedia untuk memperjuangkan kemuliaan para ksatria, tetapi ini tidak berarti bahwa ia bersedia mati. Tepat setelah Mego kembali, Qian Weining diberitahu bahwa warga sipil biasa di karavan dapat kembali ke Yorkshire sendiri. Tetapi anggota ksatria pembakaran yang dipimpin oleh Qian Weining akan mengantar Mego ke keluarga Norman. Dalam perjalanan ini, mereka harus menghindari kavaleri Tudor. Dan kemudian bergerak dengan hati-hati ke utara. Qian Weining memikirkan bahaya, dan kulit kepalanya kesemutan. Larut malam, sesosok ramping tapi berotot menyelinap keluar dari sebuah ruangan. Seperti tokek, menempel di dinding, dan pergerakan awan dan air tidak terhalang. Pada saat ini, tentara Burning Knights yang dipimpin oleh Qian Weining ditempatkan di semua sudut stasiun. Tetapi para prajurit ini tidak menemukan sosok ini dalam kegelapan sama sekali. Pakaian malam di tubuh pihak lain tampaknya rumit dan sedikit menyerap cahaya. Ciri, penguntit tampaknya tahu bayangan di antara dinding, dan mereka dapat dengan jelas memahami dinamika para prajurit yang ditempatkan, ketika tatapan seorang prajurit melirik ke arah penguntit. Orang itu akan segera meringkuk dalam gelap. Ketika mata prajurit itu berpaling, orang itu segera melompat keluar sejauh 5 atau 6 meter, penguntit itu datang dengan tenang ke depan jendela. Mengeluarkan tali tipis dan mengaitkan kait di dalam jendela, namun, pada saat penguntit itu melompat ke dalam ruangan, dia tiba-tiba merasa bahwa lehernya dingin dan tajam. Ren Xiaosu tertawa dengan suara rendah. Jangan bergerak, kamu akan mati jika bergerak. Apakah kamu bersedia membunuhku? Chen Jingsu juga tersenyum. Sisihkan setermu, Ren Xiaosu berkata dengan sungguh-sungguh. Ksatria di bumi tengah itu mulia. Mengapa kau dikuil masih menggoda hal semacam ini? Wajah Chen Jingsu membeku. Kemuliaan assassin adalah membunuh target dengan segala cara, dan sisanya dapat digunakan sebagai alat.
Ren Xiaosu perlahan-lahan menutup pisau hitam dan mundur. Sampai dia tinggal 3 meter jauhnya dari Chen Jingsu sebelum berhenti dan berkata perlahan, ada apa denganku? Sekarang posnya tidak terlalu datar, kamu cukup berani. Chen Jingsu berdiri di dekat jendela, cahaya bulan tumpah dari belakangnya, dan gaun malam hitam itu melilit tubuhnya. Membawa sosok anggunnya sepenuhnya, mantan Xiaosu mengira dia adalah wanita parubaya yang sedikit gemuk, tapi dia tidak berharap untuk melihatnya hari ini. Itu juga merupakan penyamaran dari pihak lain, lagi pula. Siapa yang akan khawatir bahwa wanita parubaya yang gemuk adalah seorang pembunuh? Apakah itu terlihat bagus? Chen Jingsu bertanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Tatapan Ren Xiaosu sangat tenang. Tapi kamu tidak bisa melihatnya lebih jauh. Mengapa kamu tidak bisa membaca lebih lanjut? Apa yang menakutkan? Tanya Chen Jingsu. Aku tidak takut, aku ingin memiliki prinsip sendiri. Ren Xiaosu memasukkan pisau hitam ke dalam istana. Tidakkah kamu mengatakan bahwa kamu datang ke sini di tengah malam untuk menunjukkan sosokmu padaku? Apa yang kamu lakukan sejauh ini dariku? Chen Jingsu mengangkat alisnya. Apakah kamu mengerti alasan mengapa pria dan wanita tidak menerima cinta? Kata Ren Xiaosu dengan tenang. Aku punya seseorang yang aku suka, mungkin aku akan menikah setelah kembali ke Cina kali ini. Chen Jingsu dengan penuh rasa ingin tahu berkata, bukankah manusia semua binatang yang aneh? Dorongan hati adalah nalurimu. Ren Xiaosu berkata dengan sungguh-sungguh, justru karena laki-laki memiliki naluri impuls dan keinginan untuk mengeluarkan nilai kesetiaan. Orang mungkin membutuhkan peluang 1 dari 10 juta dalam hidup ini untuk bertemu orang yang tepat. Hidup saya tidak begitu baik. Jadi sangat jarang untuk menghargainya ketika Anda menjumpainya. Tidak lucu bagimu, kata Chen Jingsu sedikit tidak menarik, aku tahu bahwa Mego dipanggil oleh keluarga Berkeley ke Katedral Winston hari ini. Apa yang ingin dilakukan Michelle Berkeley? Dia ingin Mego membawa pesan kepada keluarga Norman. Mengenai berita apa itu, aku tidak akan memberitahumu lebih dulu, kata Ren Xiaosu, besok karavan akan membiarkanmu kembali ke Yorkshire sendirian. Kita akan berada di Gen saat itu. Kota-kota sedang berkumpul. Chen Jingsu mengerutkan kening, tidak, kami harus pergi ke utara bersama Anda dan Mego. Ada instruksi baru di organisasi dan Anda harus memastikan keselamatan Anda. Ren Xiaosu tertegun untuk sementara waktu, Chen Jingsu berkata untuk memastikan keselamatannya. Yang tidak menyebutkan Mei Ge, jadi Zhang Haoyun seharusnya menyampaikan isi obrolan malam itu, dan organisasi Templar percaya bahwa dia adalah karakter yang harus dilindungi. Ini adalah berita bagus. Ren Xiaosu tidak membutuhkan siapapun untuk dilindungi, tetapi organisasi Templar mengeluarkan pesan yang sangat jelas. Ren Xiaosu memikirkannya dan berkata, kamu masih tidak harus melindungiku. Pertama-tama, kamu tidak punya alasan untuk terus menyimak channel Dongeng Donghua dan mengikuti karavan ke utara. Kedua, kekuatanmu tidak bisa melindungiku. Lindungi dirimu dulu. Ketika Chen Jingsu mendengar ini, dia tersedak sebentar. Jangan meremehkan orang. Aku akan segera memberitahumu bahwa aku melakukan apa yang terjadi di Winston beberapa hari yang lalu. Ke-62 penyihir dari keluarga Winston juga dibunuh olehku. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk mengatur kembali bahasa itu. Dan rencanamu, kata Ren Xiaosu, Chen Jingsu hanya berpikir sejenak. Dan rencanamu, kata Ren Xiaosu, Chen Jingsu hanya berpikir sejenak dan kemudian menjawab dengan rapi. Sampai jumpa di Gen. Pada saat ini, Chen Jingsu akhirnya mengerti betapa sombongnya pria muda itu di depannya. Sejujurnya, bahkan jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa setelah belasan hari kepala Norman tiba-tiba meninggal, Chen Jingsu tidak akan merasa terlalu aneh. Dia berpikir dalam hati, aku takut pendiri organisasi Templar tidak memiliki tingkat kekuatan seperti ini. Apa-apaan monster ini? Bagaimana saya menghubungi Anda ketika saya sampai di Gen City? Kata Ren Xiaosu. Chen Jingsu menjawab. Ketika Anda datang ke toko pandai besi di Baker Street, seseorang secara alami akan menjawab Anda. Setelah itu, pembunuh bayaran wanita itu siap untuk menyelinap kembali ke kamarnya. Tetapi pada saat ini seseorang tiba-tiba mengetuk pintu. Ren Xiaosu membuka pintu, ini Mego. Chen Jingsu melirik keluar jendela, dan tiba-tiba melihat sekelompok tentara berpatroli di stasiun yang lewat. Sekarang tidak mungkin untuk keluar. Pergilah ke balik tirai,
kata Ren Xiaosu tanpa daya. Setelah berbicara, Ren Xiaosu pergi untuk membuka pintu untuk Mego. Ada apa? Aku masih sedikit bingung, kata Mega dengan suara patah. Kamu pikir, selama kita di jalan besok, akan ada lebih dari 600 tentara kesatria pembakaran mengawasi kita. Bagaimana kita akan tetap berlari? Jadi apa yang saya pikirkan adalah, akankah kita lari malam ini? Ren Xiaosu tidak memiliki udara yang baik, mengapa Anda ingin berlari sepanjang hari? Begitu suara itu jatuh, ada ketukan lagi di pintu, dan kemudian Qian Weining berbisik di luar pintu. Apakah Anda tidur? Saya ingin berbicara dengan Anda sendirian. Ren Xiaosu tertegun, apa yang terjadi di tengah malam? Apakah Anda gugup jika Anda berlari ke rumah Anda satu persatu? Bab 1180. Pemungutan suara manis putih konyol Meige sekarang seperti burung yang terkejut. Dia panik segera setelah dia mendengar suara Qian Weining, dan buru-buru beredar di ruangan. Apa yang akan dia katakan padamu sendirian? Apakah dia berpikir jika aku melihatku mati? Dia, Ren Xiaosu meraihnya sambil menangis dan tertawa, lalu merendahkan suaranya dan berkata, kamu panik, bagaimana bisa Qian Weining memperlakukanmu? Yakinlah, tidak ada yang kentut. Ayo dengarkan apa yang ingin dia katakan bersama. Akibatnya, Meige enggan. Aku masih bersembunyi, aku benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa padanya, kalau-kalau dia ingin mengatakan sesuatu yang tidak baik untukku. Setelah selesai berbicara, Meige masuk ke tirai beludru merah tebal. Begitu dia masuk, Meige hampir kaget dan hampir menjerit, atau tangan Chen Jingsu lebih cepat, dan dia menutup mulutnya secara langsung. Memerintahkannya untuk tidak berbicara. Pada saat ini, Ren Xiaosu telah membuka pintu untuk Qian Weining. Mengapa Qian akan tumbuh di tengah malam? Qian Weining berkata, bisakah Anda berbicara? Ya, tentu saja. Ren Xiaosu tersenyum. Ketika pintu ditutup, Qian Weining berbisik. Gangguan sombong malam ini terutama karena diskusi, dan saya harap Anda tidak akan keberatan jika Anda mengikuti orang tua Anda. Datanglah dengan tenang karena ada beberapa hal yang Anda tidak ingin orang ketiga tahu, jadi tidak peduli apa yang saya katakan benar atau salah, tolong minta Tuan untuk merahasiakannya. Ren Xiaosu terlihat aneh, ada banyak orang di ruangan ini, dari saat Anda mengatakan sesuatu, jangan katakan apakah orang ketiga tahu. Orang keempat tahu, apa yang Presiden Qian ingin katakan? Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya ingin bertanya, sebenarnya, Anda adalah penguasa di belakang Mego, bisik Qian Weining. Kami telah berjalan bersama begitu lama, meskipun ada banyak hal yang belum saya katakan, tetapi saya bisa mengamati. Tetapi pro Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saya telah menekan beberapa informasi dan saya belum melaporkannya. Ren Xiaosu mengangkat alisnya. Dia memikirkan Qian Weining tiba-tiba datang dan menemukan dirinya di tengah malam. Ternyata dia ingin mencoba lagi dan lagi di ujung kematian. Misalnya, informasi apa? Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, kaulah yang dikirim oleh keluarga Norman untuk melindungi Mego, kata Qian Weining. Ren Xiaosu hampir tertawa ketika mendengar ini, tetapi dia masih dengan tenang, dan berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana kamu melihatnya? Anda lebih tenang daripada siapapun di jalan? Bahkan jika seseorang dari keluarga Tudor datang untuk menyerang, Anda belum pernah melihat Anda dalam kepanikan. Kata Qian Weining, kami telah menyelidiki orang-orang di sekitar Master Mego dan memberitahu Norman keluarga tidak memiliki hubungan sama sekali, hanya saja Anda muncul tiba-tiba tanpa dasar apapun. Terlebih lagi, Tuan Mego tampaknya tidak memperlakukan Anda sebagai pengikut sama sekali. Ketika keduanya berdiri bersama, dia lebih mirip apakah bawahan. Ren Xiaosu dengan tenang berkata, apalagi, kamu masih harus memiliki pendamping untuk mengikuti karavan, kata Qian Weining. Panahan 100% saya, serta bola api kecil Lord Mego, semuanya dibuat oleh rekan Anda, kan? Ren Xiaosu memberi Qian Weining pandangan terkejut, dan dia mengatakan bahwa mimpi pemanah kargo akhirnya terbangun. Qian Weining berkata sedikit dengan malu-malu, sebenarnya, saya juga tahu apa tingkat memanah saya, tapi itu sedikit membengkak di awal, tetapi ketika Master Mego mulai membuat banyak bola api kecil, saya perlahan-lahan bangun. Lalu mengapa kamu mengatakan ini ada hubungannya denganku?
Ren Xiaosu masih tidak mengakui apa-apa, faktanya, dia sekarang mengakui bahwa itu tidak masalah. Qian Weining dan dia termasuk dalam jarak serang yang harus dimiliki. Jika pihak lain benar-benar memiliki ancaman, Ren Xiaosu langsung memutar leher pihak lain dan melemparkannya ke ruang penyimpanan, lalu melarikan diri dengan Mego. Qian Weining berbisik. Saya telah melihat luka bola api kecil, dan saya juga telah melihat kekuatan bola api kecil. Lukanya sama sekali bukan bola api kecil. Jelas bahwa seseorang meninju bandit. Jantung, membunuh orang hidup-hidup. Hal yang sama berlaku untuk ledakan udara berikutnya. Tuan Mego hanya berpura-pura sama, dan operator memiliki orang lain. Dengan mengatakan itu, Qian Weining tiba-tiba merasa bahwa rambut di punggungnya telah meledak. Dia hanya merasa bahwa rasa krisis semakin dekat, dan dia hanya bisa menutup matanya dengan kulit kepalanya dan berkata, saya belum melaporkan semua ini. Saya hanya berharap bahwa saya akan mengikuti orang dewasa diskusikan cara untuk hidup. Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, apa cara hidup? Pada saat ini, Qian Weining tiba-tiba merasa bahwa tekanan pada tubuhnya tiba-tiba lega. Dia memandang Ren Xiaosu dengan rasa takut yang tersisa, dan kemudian dia lebih percaya pada penilaiannya. Pihak lain haruslah seorang master yang dikirim oleh keluarga Norman, yang secara khusus digunakan untuk keluarga Yin Tudor. Teman-teman, dan Ren Xiaosu ini harus ditemani oleh pasukan rahasia. Apa yang dipikirkan Ren Xiaosu adalah bahwa sebelum dia berpikir bahwa kedua domba itu juga dari pihak Qian Weining. Tetapi sekarang tampaknya tidak, setidaknya Qian Weining tidak tahu bahwa dia berasal dari dunia tengah, ini membuat Ren Xiaosu sedikit terkejut. Meskipun kedua domba itu lebih lemah dan mulut mereka patah, mereka bukan orang yang benar-benar berhati buruk sepanjang hari, selama Anda tidak menyembunyikan mata buruk Anda sepanjang hari. Anda dapat membuat percikan besar di barat laut. Qian Weining buru-buru berkata, Tuan, pada kenyataannya, Anda juga harus menyadari bahwa resimen kavaleri kami telah memprovokasi anak-anak keluarga berkelahi. Dan mereka sekarang berusaha memaksa kami ke jalan. Ren Xiaosu bertanya-tanya, ini adalah keputusan kepala keluarga berkelahi. Apa hubungannya dengan kaum muda? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga berkelahi, kata Qian Weining. Yang mungkin tidak Anda ketahui adalah seseorang memerintahkan penjaga karavan malam ini, dan mereka akan pergi ke keluarga Norman dengan Tuan Mego besok. Di bawah 192 orang, sisanya tinggal di kota Winston dan kembali ke resimen kavaleri mereka. 192 orang ini telah menyinggung perasaan pria itu. Ren Xiaosu terkejut. Ya, kata Qian Weining, saya tidak meminta hal lain. Karena Anda adalah anggota keluarga Norman, maka saya hanya meminta Anda untuk memberi kami cara hidup. 192 orang kami bersedia bekerja untuk Anda pergi jauh-jauh. Ren Xiaosu menghela nafas. Tampaknya keluarga berkelahi juga mendorong orang-orang ini mensubscribe channel Dongeng Donghua ke Jalan Buntu. Malam ini, Qian Weining, ksatria yang setia pada Burning Night, merasakan pengkhianatan keluarga dan memutuskan untuk menemukan jalan mereka sendiri. Namun, Ren Xiaosu tidak bisa mendengarkan kata-kata Qian Weining sejak awal, dia tidak sebodoh Mego, sederhananya. Ren Xiaosu membutuhkan nominasi Qian Weining, sementara Ren Xiaosu memikirkan apa yang harus dilakukan. Qian Weining tiba-tiba terkejut, segera setelah itu. Tirai di belakang Ren Xiaosu jatuh tiba-tiba, dan semua peralatan hardware yang tertanam di langit-langit jatuh. Mei Ge dan Chen Jingsu keduanya tersenyum malu pada Qian Weining. Dan Qian Weining memandang pakaian malam Chen Jingsu seolah-olah dia mengerti sesuatu. Ini pasukan rahasia yang dibawa oleh orang dewasa. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order, atau di Yisulai. Di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana, semoga bisa terhibur dan terima kasih.